السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kita untuk bisa melakukan salah satu dari kewajibannya, yaitu salat subuh di salah satu dari rumah-rumah Allah. Dan seterusnya kita akan membahas beberapa permasalahan, melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih seputar sirah Nabi SAW, sejarah hidupnya Nabi SAW, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada peristiwa serangan pasukan bergajah, yang mana setelah terjadinya peristiwa tersebut, nama daripada Quraisy, suku yang merupakan penduduk kota Mekah, menjadi semakin bertambah kehormatannya, bertambah kemuliaannya, yang mana sebelumnya mereka memang sudah mulia, namun setelah terjadinya peristiwa tersebut menjadi semakin naik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka di pandangan masyarakat Jazirah Arab selain kota Makkah saat itu. Mereka melihat bagaimana Allah membela Quraisy, memenangkan mereka atas musuh-musuh mereka yang datang, yang begitu perkasa, yang begitu tangguh, bahkan membawa binatang yang sebelumnya belum pernah terlihat di Jazirah Arab, yaitu gajah. Sampai saat itu orang-orang di Jazirah Arab belum pernah melihat gajah. Adanya di Afrika, adanya di India, di Jazirah Arab belum pernah melihat. Dan zaman itu tidak ada foto, mereka juga tidak mendengar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengalahkan musuh-musuh mereka tanpa mereka sendiri harus berperang. Kita tahu dalam perjalanan pasukan bergajah dari Yaman menuju Mekah sempat dihadang oleh beberapa suku-suku Arab yang ada. Namun dengan mudah perlawanan mereka dikalahkan oleh pasukan Abraha yang sangat tangguh dan begitu kuat. Namun ketika sampai ke kota Mekah, orang Mekah sampai tidak perlu melakukan perlawanan. Kita tahu ketika mereka datang tidak ada yang berusaha melawan. Bahkan ketika Abdul Muthalib datang menghadap kepada Abraha, tadinya dikira oleh Abraha ini akan minimal meminta atau menghalangi jangan sampai Ka'bahnya dihancur. Ternyata yang diminta oleh Abdul Muthalib hanya 200 ekor punya dia, 200 ekor unta kepunyaan dia yang disita oleh pasukannya Abraha. Maka heran, yang tadinya dia kagum melihat penampilan Abdul Muthalib yang begitu gagah, mendengar Abdul Muthalib tidak menyebut sama sekali soal Ka'bah, dia pun menjadi kecewa atau meremehkan Abdul Muthalib. Tadinya katanya saya kagum melihat kamu, tapi tiba-tiba kamu datang hanya meminta 200 ekor unta. Sedangkan tujuan saya datang ke Mekah ini bukan untuk untanya kamu. Tujuan saya datang ke sini adalah untuk merubuhkan rumah yang dia adalah sesuatu yang paling kamu agungkan, kamu, ayahmu, dan nenek moyangmu. Jadi tadinya Abraha melihat seakan-akan Abdul Muthalib ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang dipikirkan hanya hartanya saja. Makanya dia hanya minta 200 ekor unta. 200 ekor unta. Tidak meminta sama sekali, tidak menyebut sama sekali soal Ka'bah. Namun ternyata tidak seperti yang dipikirkan Abraha. Jawaban Abdul Muthalib menunjukkan bagaimana keyakinannya kepada Allah. Dia mengatakan, saya hanyalah pemilik unta.
Makanya saya datang ke sini minta agar Anda mengembalikan unta yang merupakan kepunyaan saya. Adapun rumah yang engkau ingin hancurkan itu, maka itu bukan punya saya. Tapi ada yang lain pemiliknya, yang mana pemiliknya itulah yang akan menjaga dia. Maka Abraha pun dengan sombongnya mengatakan dia sama sekali tidak akan bisa menjaga atau melindungi rumahnya daripada saya. Kata Abdul Muttalib, itu urusan engkau dengan dia. Maka akhirnya ditinggalkan oleh Abdul Muttalib, dikembalikan lagi 200 ekor unta. Dan berikutnya cerita yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Maka setelah kejadian ini, nama daripada Quraisy pun semakin tinggi di kalangan bangsa Arab, ya. Kita tahu Quraisy punya kelebihan pada saat itu, di mana kalau mereka melakukan perjalanan, kalau selain mereka itu sering sekali kalau tidak dirampok dibunuh, diganggu di dalam perjalanan. Namun orang Quraisy berbeda dengan yang lain, tidak disentuh. Bahkan Allah di dalam Al-Quran juga ada menyebutkan hal tersebut. Ingatlah nikmat ketika orang-orang selain dari Mekah itu diganggu, dibunuh, dirampok, orang-orang Quraisy tidak disentuh. Kenapa? Karena tingginya kedudukan mereka di kalangan bangsa Arab, terutama setelah kejadian hancurnya pasukan bergajah. Bayangkan tanpa harus berperang, harus mengangkat senjata, tanpa harus capek-capek, ya mereka cuman pasrah saja. Allah yang mengalahkan musuh mereka bagi mereka. Maka pada tahun inilah, dan bangsa Arab saat itu menamakan tahun mereka berdasarkan kejadian yang ada, ya, tahun serangan pasukan bergajah disebutkan dengan nama tahun gajah. Pada tahun tersebutlah Nabi SAW dilahirkan. Dari sebelumnya perkawinan antara ayah beliau Abdullah dengan ibu beliau Aminah, seorang pemuda Abdullah yang berasal dari keturunan yang tinggi, dari keturunan yang mulia. Makanya Heraklius atau Kaisar Romawi ketika menanyakan sifat-sifat Nabi kepada Abu Sufyan, dia mengatakan bagaimana nasabnya orang yang mengaku Nabi setelah Nabi mengirim surat kepada Heraklius mengajaknya masuk Islam. Kata Abu Sufyan, nasabnya tinggi, nasabnya terhormat. Kemudian dikomentari oleh Heraklius yang mempelajari juga dari Injil tentang ciri-ciri Nabi. Heraklius membenarkan memang begitulah para nabi, mereka diutus dari kalangan yang garis keturunannya paling terhormat, paling mulia. Kenapa? Karena kalau seandainya ada nabi yang diutus dari keturunan yang tidak terhormat atau tidak mulia, tidak tinggi di kalangan masyarakatnya, mungkin akan timbul tuduhan orang ini hanya mencari popularitas, dia mencari kemuliaan, dia ingin dihormati. Dia tidak mendapatkan itu dari keturunannya, maka dia berusaha dengan ajaran baru, dengan mengaku nabi agar mendapatkan keturunan. Maka ketika seorang nabi diutus dari nasab yang tinggi, maka tuduhan ini akan terbantahkan. Bahkan sebaliknya, kalau kita melihat perjalanan dakwah Nabi, itu beliau berbalik. Yang sebelumnya dicintai masyarakat Mekah, disukai, ya, diberikan amanah, diberi gelar Al-Amin, ya. Ketika beliau memulai dakwah ini justru berbalik. Sebelumnya tidak pernah dituduh pendusta, sebelumnya tidak pernah dituduh penyihir, sebelumnya tidak pernah dituduh penyair. Setelah beliau SAW mulai berdakwah, gelar-gelar buruk ini lalu ditujukan kepada beliau, ditempelkan kepada beliau, disematkan kepada beliau. Nah, maka Nabi SAW lahir dari orang tua dan ayah beliau sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Ini Nabi SAW dalam salah satu hadis yang mengatakan, ana ibnu dzabihain, saya anak dua orang yang akan disembelih. Yang pertama adalah Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah Abdullah ayahnya, yang hampir saja disembelih oleh Abdul Muttalib untuk memenuhi nazar beliau ketika di awal-awal memimpin kota Mekah, mengalami tantangan yang luar biasa dari kalangan masyarakat Mekah karena beliau hanya punya satu anak laki-laki. Di zaman itu banyaknya anak laki-laki
menunjukkan kekuatan dari seseorang. Abdul Muthalib saat itu hanya punya satu anak laki-laki, maka diganggu oleh orang-orang Quraisy dan tidak ada yang membela beliau. Sehingga beliau akhirnya bernazar, Abdul Muthalib kakeknya Nabi SAW, seandainya Allah memberikan kepada saya 10 orang anak laki-laki, maka 1 orang akan saya korbankan. Maka kemudian Allah berikan kepada beliau 10 orang putra, dan untuk memenuhi nadarnya, ya, Abdullah lah yang keluar namanya pada saat diundi. Namun ceritanya mungkin sudah juga kita sebutkan pada pelajaran yang lalu, bagaimana akhirnya digantikan dengan 100 ekor unta, dan akhirnya itu menjadi syariat Islam, ya. Ketika Islam datang itu ditetapkan, karena sebelumnya sudah ada bahwa siapa yang dibunuh, ya, kalau seandainya keluarganya memaafkan, maka diganti dengan 100 ekor, ya, unta. Beberapa tahun yang lalu ada kasus TKW yang akan dikisos, kalau tidak salah jumlahnya sekitar 4M, 100 ekor unta tersebut. Nah, itu dari ayah beliau. Adapun dari ibu beliau, Aminah bintu Wahab, ini berasal dari Quraisy juga, bahkan masih bertemu dengan Nabi dengan Abdullah, ya, pada kakek yang bernama Kilab bin Murrah. Jadi sama-sama masih mungkin sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, ya, kakeknya masih saudara. Dan Aminah ini berasal dari Bani Zuhrah, suku yang sama dengan sahabat yang mulia. Di antaranya yang berasal dari Bani Zuhrah ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga. Maka Nabi SAW dalam satu kesempatan pernah menyebutkan tentang Sa'ad ini dan mengatakan, hada khali, ini pamanku atau saudara ibuku. Jadi paman dari pihak ibu itu dalam bahasa Arab disebut dengan khol, kalau perempuan kholah, kalau dari pihak bapak am dan ammah. Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu dipanggil oleh Nabi di depan para sahabat, ini paman saya dari pihak ibu. Kemudian ada juga sahabat yang lain, Abdurrahman bin Auf, juga salah satu sahabat yang terkemuka dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, juga berasal dari Bani Zuhrah. Bahkan disebutkan nanti ibunya Abdurrahman bin Auf inilah yang bernama Syifa, yang ikut membantu kelahiran Nabi SAW. Karena masih satu keluarga besar dengan Aminah, ibunya Nabi SAW. Nah, berikutnya mengenai kelahiran daripada Nabi SAW. Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Disebutkan diantaranya 50 hari. Ada yang menyebutkan jaraknya adalah 50 hari setelah serangan pasukan bergajah. Dan Nabi SAW itu lahir ke dunia dengan membawa cahaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai pemberi saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, mengajak manusia kepada Allah dengan izinnya, dan sebagai lampu yang bercahaya. Akan tetapi cahaya di sini tidak mungkin sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang. Cahaya di sini adalah cahaya daripada ajarannya, yang mana sebelum Nabi SAW datang diliputi kegelapan. Makanya disebutkan dengan nama zaman jahiliyah. Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau yang diriwayatkan Imam Muslim menceritakan tentang sebelum diutusnya Nabi SAW, beliau mengatakan, Inna Allah nadhara ila ahli al-ard. Sungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi saat itu. Famaqatahum, maka Allah murka kepada mereka. Arabahum wa ajamahum, ya, baik dari bangsa Arabnya maupun selain dari bangsa Arabnya. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali sedikit sekali daripada sisa-sisa ahlul kitab
yang masih murni ajarannya. Karena kita tahu bagaimana kesyirikan meliputi dunia saat itu, apalagi misalkan di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kembali, tidak ada orang yang beriman saat itu selain beliau. Demikian juga keadaannya sebelum Nabi SAW datang. Maka ada riwayat-riwayat atau cerita-cerita yang menyebutkan sebagian orang-orang yang berlebihan terhadap Nabi SAW. Mungkin di antara jamaah ada yang pernah mendengar, ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mempunyai bayangan. Dikatakan karena tubuh beliau bercahaya, sehingga ketika terkena sinar matahari, maka sinar matahari tersebut terpantulkan karena kalah dengan cahaya dari tubuhnya Nabi SAW. Maka cerita semacam ini tidaklah benar, karena Rasulullah SAW bercahaya biasa, betul beliau bercahaya. Namun itu karena gantengnya beliau, putihnya beliau, ya, luar biasa tampan. Namun bukan bermakna ada berarti sinar yang keluar dari tubuh Nabi SAW. Dan untuk menjawab persangkaan atau cerita seperti ini, biarkanlah menjawabnya bukan saya, bukan ana, namun Nabi SAW sendiri yang menjawabnya di dalam beberapa hadis beliau. Di antaranya hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rijlaya fi qiblatih. Kata Aisyah, pada satu waktu saya tidur di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kedua kaki saya itu berada di kiblatnya Nabi SAW. Jadi tidur di kamar bersama Nabi, dan Nabi SAW salat malam di kamar beliau. Sedangkan kedua kaki Aisyah ini pada saat tidur berada di depan Nabi SAW, di depan kiblatnya. Fa idza sajada ghamazani. Kalau Nabi SAW itu tadinya bangkit ruku ingin sujud, maka Nabi SAW akan menyentuh kakinya Aisyah. Maka Aisyah akan menarik kakinya, memberikan ruang agar Nabi SAW bisa sujud. Saking kecilnya rumah Rasulullah, rumah yang hanya ibarat sebuah kamar. Kemudian Aisyah mengatakan, wa idza qama basattuhuma. Dan jika Nabi SAW kemudian bangkit dari sujud berdiri lagi, Aisyah akan meluruskan lagi kakinya. Wal buyutu yawma idzin laisa fiha masabih. Dan kata Aisyah, dan rumah-rumah pada zaman itu tidak ada lampunya. Maka dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidak seperti yang diceritakan orang bahwa Nabi SAW wajahnya keluar cahaya. Buktinya apa? Nabi SAW harus menyentuh dulu kaki Aisyah agar Aisyah faham bahwa Nabi SAW mau sujud. Kalau saja seperti yang dikatakan tadi, dari wajah Nabi keluar lampu, keluar cahaya, maka Aisyah tidak perlu menunggu Nabi SAW menyentuh. Karena terang benderang pasti kamar. Aisyah mengatakan pada saat itu rumah-rumah tidak ada lampunya. Kalau seandainya wajah Nabi SAW bercahaya seperti lampu, maka Aisyah tidak akan bilang begitu. Karena pasti Aisyah akan melihat, tahu kapan Nabi SAW akan sujud. Ini hadis yang pertama. Kemudian berikutnya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim masih dari Aisyah. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash. Pada satu malam, kata Aisyah, saya kehilangan, saya terbangun di malam hari dalam keadaan Nabi SAW tidak tidur bersama saya, tidak ada di samping saya. Faltamastuhu, maka saya pun mencari dia. Jadi yaltamis itu apa ya? Kayak meraba-raba. Meraba-raba. Faltamastuhu, maka saya pun mencari beliau. Fawaqa'at yadi ala batni qadamaihi. Maka ternyata tangan saya menyentuh kepada bagian dalam dari telapak kaki Nabi SAW. Dari telapak kaki, menyentuh telapak kaki Nabi SAW. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatan. Dan beliau dalam posisi sujud, dan kedua kaki beliau dalam kondisi tegak berdiri. Maka kalau seandainya Nabi SAW bercahaya, maka tidak perlu Aisyah mencari-cari Nabi SAW, karena pasti akan kelihatan.
Dan kemudian juga orang-orang musyrik pada saat zaman Nabi SAW, mereka mengejek Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Furqan, wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Kata mereka, ada apa? Rasul ini makan makanan sama seperti kita, jalan-jalan juga di pasar sama seperti kita. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kenapa tidak diturunkan saja bersama dia malaikat? Ya, mereka mendustakan Nabi SAW bukan Rasul. Kenapa katanya tidak diturunkan malaikat? Fayakuna ma'ahu nadhira. Maka malaikat ini membantu Nabi SAW memberikan peringatan kepada manusia. Jadi orang-orang musyrik pada zaman itu berangan-angan kalau Rasul itu dari kalangan malaikat. Maka seandainya sekiranya dari tubuh Nabi SAW keluar cahaya, maka semua orang akan beriman. Dan tidak perlu dan tidak akan orang Quraisy mengejek Nabi SAW dengan ejekan tadi. Orang-orang Quraisy berangan-angan Nabi SAW berasal dari kalangan malaikat. Maka realitanya, maka cahaya yang dimaksud dari tubuh Nabi SAW adalah cahaya ajaran beliau. Bahkan di dalam cerita hajinya Nabi SAW yang diceritakan oleh Ummu Husain radhiyallahu anha, yang beliau berhaji bersama Rasulullah SAW, ya, pada saat melempar jumrah, para sahabat saat itu menaungi Nabi SAW dengan baju karena Nabi kepanasan. Maka tidak benar dari sini cerita yang mengatakan Nabi SAW tidak punya bayangan dan matahari kalau mengenai beliau akan terpantul cahayanya. Ya, karena Nabi SAW sendiri pada saat haji wada saja dipayungi oleh sahabat dengan baju karena beliau kepanasan. Maka adanya hadis-hadis sahih yang kita sebutkan tadi sudah cukup, ya, memberikan bantahan kepada cerita-cerita. Seandainya pun masih bisa diterima, maka yang kita sebutkan tadi jauh lebih kuat. Dan kemudian setelah menikah Abdullah dengan Aminah, ya, tidak lama Abdullah seperti adatnya orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam. Dan sebelum sampai ke Syam, sampai di Madinah, karena Madinah itu transit di tengah-tengah antara Syam dengan Mekah, singgah dulu Abdullah ini di tempat neneknya. Jadi ibunya dari Abdul Muthalib, kalau masih kita ingat, namanya Salma binti Amr. Salma binti Amr, istri dari Hashim. Jadi Abdul Muthalib ibunya itu penduduk asli Madinah, namanya Salma binti Amr, dari sukunya Bani Adi bin Najjar. Jadi Abdullah kalau mau ke Syam mampir ke tempat saudara, ternyata sampai di sana jatuh sakit dan akhirnya meninggal Abdullah ini. Maka Nabi SAW pada saat dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan wa hadza ablaghu maratibil yatim. Dan ini adalah tingkatan yatim yang paling tinggi. Ketika bayi lahir, ayahnya sudah tidak ada. Karena ada juga yatim yang di bawah itu, jadi sempat pada saat lahir masih punya ayah, setelah beberapa waktu nanti meninggal. Maka Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Ad-Duha, ya, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah lah yang melindungi. Maka Nabi SAW sejak kecil, sejak lahirnya sudah mengalami menjadi anak yatim. Pada tingkatan yang paling tinggi ketika lahir, ya, ayahnya sudah tidak ada. Maka Nabi SAW sangat mengerti bagaimana perasaan seorang anak yatim. Sehingga kalau kita melihat ajaran Nabi SAW bagaimana bersikap terhadap anak yatim, ya, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW di antara tips yang beliau berikan agar hati kita menjadi lembut, orang-orang yang merasa hatinya keras. Jadi antara tips yang diberikan oleh Nabi SAW untuk melembutkan hati, kata Nabi SAW, wamsah ra'sal yatim, eluslah kepalanya anak yatim.
elusan sentuhan yang ringan, namun itu di hati anak yatim luar biasa perasaannya. Karena yang menyuruh ini juga adalah orang yang lahir dalam keadaan yatim. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan banyak sekali keutamaan, ya, keutamaan orang yang mengasuh anak yatim. Ya, kedudukannya begitu dekat dengan Nabi SAW sehingga diumpamakan seperti jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, dekat sekali kedudukan seseorang yang mengasuh atau menampung, membantu anak yatim. Maka ini merupakan motivasi bagi kaum muslimin, apalagi di zaman kita sekarang, ya, zaman di mana masya Allah banyak sekali dari manusia bahkan kaum muslimin yang begitu sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah, makhluk-makhluk Allah yang lemah, ya, bahkan rela mengeluarkan biaya yang mahal. Ya. Namun disayangkan sekali kalau perhatiannya kepada sesama manusia, sesama anak manusia, ternyata lebih kecil atau bahkan tidak diperhatikan, kalah dengan perhatiannya kepada anak binatang. Sebagian dari kaum muslimin mungkin kalau kita lihat luar biasa perhatiannya terhadap kucing. Beli makanan khusus kucing yang paling mahal, merek yang paling terkenal. Kalau sakit kucingnya dibawa berobat ke dokter hewan, luar biasa, dimandikan, nanti disyampoi, diapa. Kita tidak mengatakan ini tidak boleh, hanya saja kalau kita bandingkan antara dorongan atau ajakan dari Nabi SAW untuk berbuat baik kepada anak yatim, kita akan dapati banyak sekali hadis-hadisnya, banyak sekali keutamaannya. Sementara terhadap kucing memang ada di antara para sahabat Abu Hurairah, ya. Namun itu hanya satu saja, satu orang sahabat. Kita tidak mendapati cerita bahwa setiap sahabat itu punya, apalagi misalkan sampai puluhan ekor kucing di rumahnya sahabat-sahabat yang lain. Sementara ada keutamaan yang lebih besar. Sayang sekali kalau kaum muslimin, ya, menghabiskan banyak dari waktunya, banyak dari hartanya. Ya, kucing itu yang penting adalah yang yang disiksa neraka seorang perempuan ahli ibadah. Itu karena dia mengikat kucing, memasung kucing itu lalu tidak diberi makan sampai mati. Seandainya dia tidak memasungnya, melepas kucingnya begitu saja, maka kita tidak punya kewajiban. Bagus kalau ada makanan kita kasih. Namun yang ana maksud di sini adalah memberatkan. Ya, sebagian diri kaum muslimin, ya, sampai sebulan ada yang mungkin sampai ratusan ribu habis hanya untuk kucing. Seandainya diberikan kepada anak yatim, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan yang besar. Maka seorang muslim dia beribadah hendaklah berdasarkan prioritas, yang mana yang lebih besar pahalanya. Nah, maka kita kembali banyaknya dorongan dari Nabi SAW untuk berbuat baik, menyantuni anak yatim, karena beliau sendiri sejak lahir dalam keadaan yatim, maka beliau sangat bisa merasakan, ya, apa yang dirasakan dan diperlukan oleh seorang anak yatim, bantuan dari orang-orang sekitarnya. Nah, kemudian di antara hikmah yang berusaha digali oleh ulama, selain tentu saja Nabi SAW pada saat lahir tanpa ayah dan kemudian tidak lama nanti tanpa ibu, tanpa kakek, ya, manusia yang paling berat cobaan hidupnya adalah para nabi. Dan nabi yang paling berat cobaan hidupnya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau belum lahir sudah tidak ada ayahnya. Sebentar bersama ibunya meninggal. Ya, sebentar bersama kakeknya meninggal. Ya, kemudian diasuh oleh pamannya sampai nanti juga pamannya meninggal. Diasuh pamannya sampai menikah, punya anak Nabi SAW yang laki-laki, semuanya tidak ada yang sampai besar, meninggalnya kecil. Jadi satu persatu orang-orang terdekat di sekitar Nabi SAW lebih dahulu meninggalkan beliau. Bayangkan bagaimana kesedihan yang beliau alami. Maka selain tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan ayah beliau, ulama juga berusaha menggali penyebab yang lain. Di antaranya hikmahnya kenapa ayah Nabi SAW diwafatkan lebih dahulu. Maka ada yang mengatakan bahwasanya ini dilakukan
agar tidak ada tuduhan kepada Nabi SAW bahwa beliau mendapatkan ajaran ini dari ayahnya. Ada yang mengatakan seperti itu di antara para ulama. Kemudian ada juga mengatakan agar Nabi SAW tidak punya hutang budi kepada ayahnya. Dan ada juga yang mengatakan hikmah kenapa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, untuk memberi pelajaran kepada anak yatim yang lain bahwasanya keyatiman bukanlah halangan untuk mendapatkan keberhasilan, sebagai motivasi bagi anak yatim yang lain. Sementara ketika Nabi SAW lahir dalam keadaan tanpa ayah, ketika kita perhatikan, beliau sempat beberapa lama bersama ibu beliau, kurang lebih 2 tahun yang memang betul-betul diasuh oleh ibunya setelah sebelumnya disusukan oleh perempuan yang lain. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahwa peran ibu sangatlah penting. Ya. Apabila kita menengok sejarah para nabi, kita dapati kebanyakan dari mereka juga dirawat oleh ibu-ibu mereka. Ada Nabi Musa, bagaimana cerita Nabi Musa yang dirawat oleh ibunya. Kemudian ada Nabi Isa yang diurus oleh ibunya Maryam, dan juga Nabi Ismail yang dirawat oleh ibunya Hajar alaihissalam. Padahal tidak ada ayah. Nabi Ismail hanya bersama dengan ibunya saja. Ayah jauh, sekali-sekali datang. Namun ternyata anak bisa tumbuh dengan luar biasa salehnya. Maka Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Pada bulan, ada beberapa pendapat dari kalangan ulama, ada yang mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada bulan Ramadan, karena Nabi SAW itu diutus, diangkat menjadi Nabi pada saat bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, maka dikatakan berarti Nabi SAW lahir 40 tahun sebelum itu juga pada bulan Ramadan. Namun ada pendapat yang lain dari kalangan ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Beliau SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin. Pada hari Senin, sehingga Nabi SAW pada satu kesempatan ditanya tentang berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan, ya, dan di mana aku diutus atau diturunkan kepadaku Al-Quran. Hari Senin Nabi SAW dilahirkan. Dan mengenai kelahiran beliau ini, ada beberapa riwayat, namun riwayat ini kebanyakannya lemah. Ada yang mengatakan bahwa Nabi SAW lahir, pada saat lahirnya beliau dalam kondisi tangannya seperti duduk bersandar dan matanya melihat ke langit. Namun riwayat ini lemah. Ada menceritakan bahwa Nabi dilahirkan kemudian diletakkan di atas batu, tiba-tiba batu tersebut pecah. Maka ini juga riwayat yang lemah. Ya, ada yang mengatakan bahwa pada saat Nabi SAW lahir maka bergetarlah istana Raja Persia. Juga lemah. Ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi dilahirkan api yang disembah oleh kaum Majusi Padang. Ya, maka ini juga riwayat yang lemah. Dan juga ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW lahir dalam keadaan sudah bersunat. Dan ini juga riwayat yang lemah. Sedangkan riwayat yang lebih kuat mengatakan bahwa beliau dikhitan pada hari ke-7 oleh kakek beliau Abdul Muttalib, sebagaimana adatnya orang Quraisy pada saat tersebut. Bahkan sampai hari ini di Saudi Arabia, kalau di kita mungkin istilahnya akikah. Kalau di Saudi itu namanya bukan, mereka tidak menyebut nama akikah untuk acaranya itu. Mereka menyebutnya sabi. Sabi'nya siapa gitu, nama bayinya. Sabi itu artinya hari ke-7. Jadi hari ke-7 sudah merupakan kebiasaan mereka, bahkan sampai hari ini. Pada hari ke-7 tersebutlah biasanya bayi tersebut diakikahi, dan juga biasanya kalau laki-laki dia disunat. Nah, maka Nabi SAW dalam riwayat yang lebih kuat, beliau lahir dalam keadaan belum bersunat.
Bahkan dikatakan kalau seandainya Nabi SAW seperti riwayat yang lebih lemah tadi menyebutkan lahir dalam keadaan bersunat, maka tentu ini akan menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat Quraisy. Dan mungkin mereka nantinya juga akan lebih mudah beriman kepada Nabi SAW karena lahirnya aja sudah beda dengan bayi-bayi yang lain. Maka yang menamai beliau adalah kakek beliau Abdul Muttalib, dan ada pun riwayat yang sahih yang kuat berkenaan dengan kelahiran Nabi SAW adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan mengenai kelahiran beliau mengatakan sesungguhnya kelahiranku ini adalah da'watu Abi Ibrahim. Yang pertama, ini riwayat yang kuat yang sahih, kelahiranku ini kata Nabi SAW adalah da'wat Abi Ibrahim, doanya Nabi Ibrahim, doanya ayahku Ibrahim. Orang Arab itu menyebut ayah atau kakek dengan ayah, dan kadang-kadang juga menyebut cucu dengan anak, karena anak dari anak. Apa itu doanya Nabi Ibrahim? Kita masih ingat ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail yang masih bayi dan istrinya Hajar, ya, di lembah yang tidak ada tumbuhannya sama sekali. Di antara doa Nabi Ibrahim untuk mereka, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, utuslah dari mereka, dari keturunan mereka seorang rasul. Utuslah seorang rasul dari keturunan mereka. Dan tidak ada nabi dari keturunan Nabi Ismail kecuali Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan dari keturunan Ishak, maka banyak sekali nabi. Kalau dari keturunan Nabi Ismail hanya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah doanya Nabi Ibrahim, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua adalah wa bisyaratu Isa qaumahu, dan kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, seperti dalam Al-Qur'an Nabi Isa mengatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku ini Nabi Isa mengatakan diutus sebagai pembawa kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku namanya Ahmad. Kemudian wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur asy-syam. Dan yang ketiga adalah mimpi dari ibuku, kata Nabi SAW. Aminah sebelum melahirkan Nabi SAW pernah bermimpi melihat ada sebuah cahaya yang keluar. Jadi ini mimpi, bukan dalam kehidupan nyata. Mimpi melihat ada sebuah cahaya yang keluar dari dirinya, dari Aminah, adha'at lahu qusur asy-syam, yang menerangi istana-istana di Syam. Ya, istana-istana di Syam. Maka inilah riwayat yang paling kuat mengenai kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin karena waktunya sudah syuruk atau belum? Baik. Sedikit lagi. Dan kenapa disebutkan di sini Syam, sebuah cahaya yang menerangi istana-istana di Syam? Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, adapun pengkhususan Syam di sini disebutkan sehingga istana-istananya diterangi dengan cahaya, ini menunjukkan bahwa Islam ini nanti akan kokoh dan akan kuat di daerah Syam. Bahkan di hari akhir zaman nanti kita tahu di mana pangkalannya atau tempat berkumpulnya pasukannya kaum muslimin adalah di Syam. Tentaranya Imam Mahdi, bahkan Nabi Isa alaihissalam juga nanti akan diturunkan di Syam. Maka ini mengenai hari lahir Nabi SAW. Beliau lahir pada hari Senin. Adapun mengenai tanggal lahirnya, maka ada beberapa pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan beliau lahir pada 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal. Bahkan seorang ahli falak yang terkenal dari Mesir namanya Mahmud Ali Basha merojihkan berdasarkan perhitungan falak beliau, Nabi SAW itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal.
Dan ada juga yang mengatakan 12 Rabiul Awal, dan ini adalah pendapatnya jumhur kalangan ulama, dan mungkin inilah yang lebih sering kita dengar selama ini. Walaupun ternyata ada juga pendapat-pendapat yang lain. Maka intinya adalah tidak ada satu kata kesepakatan dari kalangan ulama tentang tanggal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda sekali dengan kesepakatan mereka akan tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua ulama sepakat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir pada meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena ini menunjukkan akan pentingnya, karena ada kepentingan di sana, ada maslahat apa? Bahwa setelah tanggal ini tidak ada lagi syariat yang baru. Tidak mungkin lagi ada Quran yang turun. Adapun mengenai kelahiran Nabi SAW, maka tidak sepenting pada saat wafatnya beliau. Bagi kalangan ulama, maka mereka pun tidak mencapai kesepakatan. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan pagi ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahan maka itu datangnya dari diri kami pribadi. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.